Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Nasiruddin Khalid MAG, dan tak lupa kepada Bapak Ibu jamaah Yashfa mengaji dan mengkaji yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bermuwajahah bil wujuh dalam majelis yang insyaallah barakah ini, dalam acara Yashfa mengaji dan mengkaji tanpa aral yang berarti. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya sampai yaumul qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada pagi hari ini. Mulai dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan tadabbur Quran, dan diakhiri dengan penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina, amin. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Hajah Kinana. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Ustazah Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض
يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hajah Kinanah yang telah membacakan Quran Surat Al-An'am mulai dari ayat pertama sampai 8. Semoga ayat-ayat Al-Quran yang barusan kita baca dapat menjadikan kelancaran acara kita pada pagi hari ini, serta dapat menjadikan pahala bagi kita yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, sampailah kita pada acara inti, yakni Tadabbur Quran, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Nasiruddin Khalid MAG. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim wa rasulil 'azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayuhas sahadat wa sayyidat, ayuhal musyahidun al-kiram wa mustami'un al-a'izza. Bapak Ibu yang muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari Rabu kali ini, di hari ke-11 di bulan Ramadan, atau mungkin juga ada saudara kita yang memasuki hari ke-12 puasa atau Ramadan di tahun ini. Semoga Allah SWT senantiasa menerima, mengabulkan, dan meridhoi semua amalan ibadah kita. Amin. Di hari-hari yang telah kita lalui dan kita lakukan. Baik amalan salawat dalam artian salat kita, qiyamul lail kita, maupun amal ibadah yang lainnya. Dan juga doa-doa kita semoga termasuk doa-doa yang diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Yashfa mengaji dalam kajian yang dimuliakan Allah. Pada hari ini tibalah kita atau kita akan memulai bahasan pada surah baru setelah kita selesaikan kemarin surah Al-Maidah. Maka hari ini kita akan memasuki surah Al-An'am tadi yang sudah dibacakan oleh Ustazah Kinanah dari ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita memasuki apa pesan-pesan Allah di dalam surah Al-An'am ayat 1 sampai ayat 8 yang coba dipahami oleh para ulama, para ahli tafsir. Karena sesungguhnya Al-Quran itu yang maha tahu adalah Allah itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Allah maha tahu tentang yang tepatnya, yang benarnya. Para ulama, para ahli tafsir hanya mencoba untuk mendekati, hanya mencoba untuk memahami berdasarkan penjelasan-penjelasan atau tambahan-tambahan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, ataupun yang muncul dari tafsir ayat dengan ayat atau tafsir ayat dengan al-hadis. Memang ada sebagian para ulama yang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan logika dan kekuatan rasionalitasnya. Tetapi para ulama mengatakan yang aman adalah ketika Al-Quran itu ditafsirkan dengan apa yang Allah sendiri turunkan dengan ayat yang lainnya, yang disebut dengan tafsirul ayah bil ayah, atau tafsirul ayah, yaitu menafsirkan ayat dengan apa yang disabdakan atau apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya. Yang kedua ini kita sebut namanya, kedua-dua ini disebut namanya at-tafsir bil ma'thur. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita memasuki tafsir ayat-ayat pada surah Al-An'am, kita ingin terlebih dahulu memahami, mengetahui, mengenal sejenak tentang surat Al-An'am. Para ulama mengatakan mengapa ayat ini atau mengapa surah ini disebutnya surah Al-An'am, gitu ya. Mengapa disebutnya surah Al-An'am? Disebut surah Al-An'am tidak lain dan tidak bukan pendekatannya kira-kira karena ayat di dalam surat ini, gitu ya. Ini apa namanya? Pendekatan yang disampaikan para ulama. Di dalam surah ini ada 6 kali kata Al-An'am disebut. Seperti itu ya. Boleh jadi itu yang menjadikan dasar yang menjadikan mengapa surah ini disebut Al-An'am. Tapi memang di kalangan
para ulama berdasarkan sumber-sumber riwayat yang disebutkan oleh Nabi dalam berbagai hadisnya, memang tidak ditemukan nama-nama lain di dalam surah ini kecuali yang muncul adalah surah Al-An'am. Bapak Ibu memuliakan, memang penamaan surat itu disebutnya bagian daripada istilah di dalam ulumul Quran namanya tauqifiyun. Tauqifiyun artinya ini memang berdasarkan petunjuk Nabi. Ini berdasarkan pengajaran Nabi, informasi dari Nabi. Dan Nabi pun sesungguhnya mendapatkan itu dari malaikat Jibril. Jadi penamaan itu tidak serta-merta dinamakan oleh para ulama atau oleh Nabi sendiri, tetapi semuanya petunjuk hidayah dari Allah SWT melalui Jibril dan kepada Nabi SAW, lalu kepada kita umatnya. Begitulah tentang penamaan. Beberapa keunikan yang kedua, beberapa keunikan Al-An'am yang kedua adalah bahwa surah ini, Bapak Ibu muliakan, itu adalah satu-satunya surah yang panjang di dalam Al-Quran yang turun dalam sekali waktu. Jadi kalau surah pendek turun satu waktu deh, memang wajar ya. Al-Ikhlas turun sekali jadi, An-Nas turun sekali jadi, Al-Falaq begitu juga pada surat-surat pendek lah, misalkan di dalam juz 30. Itu turun dalam satu waktu, itu memang wajar karena pendek. Tapi kalau surat-surat panjang itu biasanya dipenggal-penggal. Ya, dipenggal-penggal berdasarkan apa? Sabab nuzulnya, sabab turun Al-Quran. Nah, surah Al-An'am ini adalah satu-satunya surat. Jumlahnya itu kan 165 kalau tidak salah, 165 ayat itu surat Al-An'am ini. Ya. 165 ayat turun sekali waktu. Turun dalam satu kesempatan. Nah, ini juga menjawab tantangan yang disampaikan oleh para orang-orang kafir, orang Quraisy. Laula unzila alaina Al-Quran jumlatan wahidah. Seandainya saja Quran itu coba diturunkan kepada kami dalam satu kali, gitu, maka turun. Menjawab tantangan itu bahwa satu surat itu unzilat alaina suratun ala jumlatan wahidatan, satu gelondongan, satu bulatan surat, dan inilah buktinya turun. Itu dibanding surat-surat yang panjang lainnya, maka surah Al-An'am inilah yang turunnya dalam satu waktu. Surat ini turun kepada Nabi begitu beratnya, kan menunjukkan betapa beratnya dari riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa surat ini turun dari langit, gitu, turun dari langit dibawa oleh 70.000 malaikat. Bukan hanya Jibril biasanya yang menurunkan Al-Quran, tapi untuk surat ini Allah menurunkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 70.000 malaikat, dan mereka bertasbih, bergemuruh suara tasbih membawa turunnya surah Al-An'am ke dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan turunnya surah ini itu di waktu malam hari. Itulah beberapa hal terkait dengan informasi tentang surah Al-An'am. Apa kandungan utama daripada surah ini? Surah ini turun termasuk ke dalam kategori surah Makkiyah. Artinya bahwa turunnya itu di Mekah, meskipun ada sebagian ulama yang menunjuk bahwa ada beberapa ayat yang turun di Mekah, meskipun dengan disebut riwayatnya, hadis-hadisnya itu dhaif, sangat lemah. Sehingga jika hadis dhaif tadi tertolak, begitu, maka totalitas daripada surah Al-An'am ini sebagaimana tadi dijelaskan memang sekali waktu turun, semuanya adalah di Mekah dalam satu waktu. Secara umum surah ini berbicara tentang tauhid, tentang penciptaan manusia, dan tentang tauhidullah. Dan memang kalau ayat-ayat yang berbicara konteksnya adalah tentang penciptaan manusia, maka biasanya masuk dalam kategori surah-surah datang di Makkah atau bagian daripada surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Selain itu juga ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah berbicara tentang tauhid,
tentang keesaan Allah, tentang penciptaan Allah SWT. Berbeda dengan surah yang turun di Madinah, banyak berbicara tentang konteks sosial, tentang kemasyarakatan, tentang politik, tentang ekonomi. Itulah ayat-ayat yang turun di Madinah. Baik. Bapak Ibu muliakan, kita mulai dengan ayat pertama di dalam surah Al-An'am ini. Al-An'am ini, Al-An'am itu sendiri itu jamak dari na'am ya. An-na'amu ya. An-na'amu itu artinya adalah hewan-hewan. Hewan-hewan ternak. Nah, itu an-na'amu gitu ya. Jamaknya al-an'am gitu ya. Kalau hewan, bahasa Arab juga hewan. Itu al-hayawanu. Itu hewan juga, bahasa Arab juga. Tapi bedanya kalau al-hayawan, ya apa saja, kucing, hayawan. Kan gitu ya. Apa namanya, mohon maaf. Kalb, hayawan. Gitu ya. Khinzir, hayawan. Al-qit, hayawan. Timsah, timsah itu buaya. Timsah, hayawan. Gitu kan. Dan banyak. Tapi kalau al-an'am atau an-na'am itu khusus binatang ternak, binatang yang diternak, binatang yang dimakan, yang diternak itu. Diternak dan dimakan. Nah, itu al-an'am. Allah SWT memulai suratnya dengan berbunyi Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumat wan nur. Tsummaladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Allah memulai surat ini dengan kalimat alhamdu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Gitu kan? Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit, wal ard, dan bumi, wa ja'ala dzulmat, dan menjadikan kegelapan-kegelapan, wan nur, dan juga cahaya. Bapak Ibu yang muliakan, tidak banyak di dalam surah Al-Qur'an gitu yang mengawali awal suratnya itu dengan alhamd. Paling tidak hanya ada 5 surah dalam Al-Qur'an yang mengawalinya dengan kata alhamd. Sekali lagi, hanya ada 5 di dalam Al-Qur'an itu yang awal suratnya dengan menggunakan kata alhamd. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Ya semuanya pasti surat pertama, ayat pertama ya. Kan mengawali surat, berarti ayat pertama semua. Pertama ada surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah surah Al-Kahfi. Bapak Ibu kan hafal ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, terusnya. Itu surah apa namanya? Surah Al-Kahf. Lalu yang ketiga adalah surah Saba. Surah Saba. Itu dua surah sebelum surah Yasin. Saba surat ke-34, Fatir surat ke-35, Yasin ke-36. Terakhir adalah surat Fatir. Jadi berentetan ya. Surat apa namanya? Saba ke-34, Fatir ke-35. Jadi ada 5 dan satu lagi mana? Al-An'am. Jadi kalau diurut Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, ya. Saba dan surah Fatir. Itulah hanya 5 surah di dalam Al-Quran yang mengawali kalimat, ya, mengawali suratnya itu dengan lafaz alhamd. Segala puji bagi Allah. Ini artinya Allah sendiri mengenalkan dirinya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dari mana tahunya kita kata-kata segala itu? Maka pandangan ini atau pemahaman ini dilakukan dengan memahami kaidah bahasa Arab bahwa arti al di dalam isim, awalan al di dalam isim itu banyak. Salah satunya
bahwa makna al itu namanya fungsinya, maknanya lil istighraq. Apa lil istighraq? Artinya mencakup, menyeluruh semua, menyeluruhi, mencakup semuanya, gitu. Menjangkau semuanya tanpa terkecuali. Itu namanya istighraq. Maka alhamdulillah, pantaslah kalau kita temukan dalam terjemahan bahasa Indonesianya segala puji, semua pujian. Nah, itu dari mana? Dari kata al. Begitu ya luasnya dalamnya bahasa Arab. Jadi al saja maknanya banyak. Kan gitu. Bisa maknanya itu namanya fungsi ta'rif. Kan gitu ya. Lil ahdi atau lil ma'hud, sesuatu yang sudah disebut sebelumnya. Kan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bahasa Arab juga mengenal beberapa kata. Biasanya orang memadukan atau membandingkan antara alhamdu dengan al-madah. Madah itu hurufnya hanya dibalik saja dari kata alhamdu. Kalau hamdu itu ha, mim, dan dal, begitu. Ha, mim, dan dal. Kalau madah, mim, dal, dan ha. Artinya sama, memuji. Kan begitu ya. Artinya sama, memuji. Lalu bedanya apa antara madah, pujian? Kan itu juga bahasa Indonesia kalau salah madah itu kan, gitu. Madah itu pujian, sama. Dengan alhamdu, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau madah itu cakupannya lebih luas daripada alhamd. Sebab apa? Sebab madah itu objeknya itu bisa sesuatu yang sifatnya imaterial dan bisa sesuatu yang sifatnya adalah material. Gitu ya. Bisa sesuatu yang sifatnya fisik dan bisa juga sesuatu yang sifatnya non fisik. Gitu. Bisa sesuatu yang hidup, bisa sesuatu yang tidak hidup. Itu madah. Tetapi alhamdulillah hanya untuk Allah saja. Ya madah juga boleh untuk Allah, tapi boleh juga untuk yang lain. Tapi alhamdulillah tidak layak untuk disematkan kepada yang lain selain Allah. Kalau kepada sama manusia, pakai nashkuru, berterima kasih. Gitu ya. Nah, kembali lagi kepada madah. Jadi Bapak Ibu kalau melihat misalkan ada ketemu taman, ya tamannya bagus sekali, indah sekali. Nah, itu madah. Memuji, indah sekali taman ini ya. Atau ketemu orang-orangnya halus, baik sekali, kita puji, orang ini baik sekali ya. Gitu. Nah, itu madah. Nah, alhamdulillah pujian, gitu, pujian yang tidak selalu orangnya itu merasa, meskipun hakikatnya tidak merasa kan, meskipun hakikatnya itu pasti adalah anugerah kebaikan, pemberian dari Allah, hanya kita tidak merasa. Jadi kalau al-madah itu orang akan spontan atau akan baik disadari maupun tidak sadari mengucapkan kata madah itu karena apa? Karena berbalas dengan sesuatu yang dilihatnya dan memberikan kepuasan, baru dia akan mengatakan al-madah. Gitu ya. Tapi alhamdulillah menyadari tidak menyadari itu Allah itu layak untuk dipuji. Bapak Ibu ketemu taman tadi, hari ini ketemu taman setelah semalam mungkin turun gerimis ya, rintik hujan juga begitu pagi itu indah, segar, menawan. Indah sekali. Nah, kita memuji keindahan pada bunga-bunganya. Tapi ketika kemudian siang hari bunga-bunganya layu, Bapak Ibu nggak memujinya lagi. Jadi madah itu satu pujian yang karena berbalas dia memberikan kepuasan kepada kita. Baru namanya madah. Kalau ada pamrihnya biasanya dengan syukur, syakar, ya, syakar. Gitu. Jadi kalau orang memberikan kepada kita syukron, kan gitu ya. Kita orang memberikan sesuatu beri syukron. Nah, itu kenapa? Karena ada pamrih dari kita, gitu ya. Dia membantu kita, dia menolong kita, gitu kan? Itu syukron. Kalau alhamdulillah, kembali lagi alhamdulillah, kita menyadari atau tidak menyadari, memang orang ini layak. Bukan layak orang, mohon maaf ya. Allah ini layak untuk dipuji. Mungkin kita tidak menyadarinya. Bukankah semua nikmat, semua rezeki, semua anugerah kita ini adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Baru saja kemarin kita bahas tentang rezeki. Ya, rezeki itu kan cakupannya luas. Bahkan itu apa saja berupa materi ya, harta, kesehatan,
dapatnya buah-buahan, apalagi buah-buahannya kalau di belakangnya payah ya ini durian kan itu, wah itu itu apa namanya itulah artinya anugerah. Tapi anugerah kan nggak selalu berwujud materi. Terhindarnya kita dari penyakit, terhindarnya kita dari musibah, terhindarnya kita dari fitnah, itu nikmat, itu rezeki. Itu rezeki. Nah, jadi tapi kebanyakan orang kalau bicaranya rezeki, konteksnya apa itu? Wujudnya apa? Materinya apa? Kan gitu ya. Ya nggak masalah kan gitu ya. Baik, kembali lagi. Jadi alhamdulillah segala puji yang layak dipuji memang Allah. Segala pujaan yang layak diarahkan itu ya memang hanya kepada Allah, nggak kepada yang lain. Gitu. Karena Allah sumber dari segala anugerah yang didapatkan oleh manusia. Andai pun rezeki itu dalam konteks tadi rezeki itu datang daripada mungkin atasan kita, perusahaan kita, bos kita, tempat lembaga kita dan sebagainya atau saudara kita, kawan kita, tapi hakikatnya rezeki itu dari Allah. Allah yang membukakan hatinya sehingga dia memberikan kepada kita. Allah yang meluluhkan hatinya sehingga orang itu kok tiba-tiba teringat dengan kita sehingga kemudian memberikan sesuatu untuk kita. Allah yang menundukkan hati seseorang sehingga dia mau menolong kita. Itu semuanya. Jadi kembali kepada Allah SWT. Meskipun tidak langsung. Makanya Bapak yang muliakan kalau kita mendapatkan sesuatu, awalilah dengan alhamdulillah, baru syukran atau jazakallah khair. Alhamdulillah, jazakallah khair. Begitu. Jadi hamdalah itu mesti yang utama sebelum yang lain-lain. Maka bukankah kalau seorang mendapatkan rezeki, hilang kesadaran darinya tentang kehadiran Allah dari rezeki itu, ini orang apa? Ini kufur nikmat. Ketika bapak atau ibu bahagia sekali, masya Allah, tempat tinggalnya besar, luas, bagus, kendaraannya banyak, dan sebagainya. Lalu bilang, ya itulah usaha saya lah, kegigihan saya itu. Ini karena menghilangkan peran Allah, ini bisa kufur nikmat. Kufur nikmat, hati-hati nih Bapak Ibu. Maka mulailah ketika dipuji. Pertama yang layak dipuji itu bukan kita, Allah. Alhamdulillah. Ya berkat anugerah Allah atau apalah begitu. Alhamdulillah ya dulu karena Allah alhamdulillahnya dulu dikedepankan. Baru mau bercerita yang lain. Ibu atau bapak ini luar biasa. Anaknya itu baik, hebat-hebat sekali. Cerdas sekali. Yang satu yang pertama di universitas ini, yang di luar negeri yang ini. Alhamdulillah. Baru sebutkan yang lain. Tapi ketika tidak hadir entah dalam ucapan, entah dalam hati, bahwa semua itu anugerah Allah, kita bisa digolongkan kepada orang yang kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Ingat Bapak Ibu, kafir itu bukan tidak percaya adanya Allah. Kafir itu bukan hanya tidak mengakui adanya Allah. Termasuk makanya kufur itu ada 3, Bapak Ibu nih. Kufur itu ada 3 macam. Pertama namanya yang paling dasar memang ini, kalau kita sebut kufur itu ini apa? Namanya dalam bahasa istilah akidah namanya kufur juhud. Kufur juhud pakai hak ya. Pakai hak bukan hak. Hak jahid pakai hak bukan juhud. Kalau juhud pakai hak itu sungguh-sungguh. Kalau juhud pakai hak itu artinya apa? Itu artinya menolak. Menolak keberadaan Allah, menolak keesaan Allah, itu kufur juhud. Yang seperti ini itu diancam pelakunya ini, orang yang kafir seperti ini apa? Khalidina fiha abada. Di dalam neraka selama-lamanya. Ini begini nih. Itu yang pertama. Kalau itu saya kira na'udzubillah min dzalik, kita insyaallah tidak termasuk. Ini ada 2 yang berbahaya nih Bapak Ibu nih. Kita nggak sadar kita masuk ke dalamnya. Pelan-pelan atau secara sembunyi-sembunyi ini hadir dalam kehidupan kita 2 hal yang lainnya ini. Hati-hati makanya nih. Apa yang kedua? Namanya kufur bi ba'di syariah. Kufrun bi ba'di syariah. Kufur dengan sebagian syariat Allah. Maka dia bilang udkhulu fis silmi kafah.
masuklah kalian, terimalah kalian Islam itu secara kafah, secara totalitas. Al-Quran kita terima secara semua, Bapak Ibu, jangan dipilih-pilih. Jangan dipilih-pilih. Bahwa kemudian kita belum tentu mampu melaksanakannya, itu perkara lain. Tapi menerimanya nggak boleh separuh-separuh. Mohon maaf nih ya. Misalkan Ibu, ini yang sering kali dicontohkan nih. Apa ini? Semua sholat, puasa, zakat, haji diterima. Tapi perkara waris misalkan, kita nggak mau pakai hukum Allah. Hati-hati itu. Itu namanya kufur bi ba'di syariah. Syariat Allah yang ini, aduh kayaknya nggak tentrem nih, nggak nyaman nih bagi kita tolak aja. Itu kita bisa menjadi kufur bi ba'di syariah. Apalagi misalkan kerudung tentang jilbab, ini meskipun ini debatable ya, diperdebatkan, tapi kan mayoritas ulama ada. Nah, hijab bagi wanita itu naudzubillah kalau itu jangan-jangan itu termasuk kufur bi ba'di syariah. Tapi kita sekali lagi tentang ini itu memang ada pendapat ulama yang A, B dan sebagainya. Yang ketiga, tentang apa lagi misalnya? Menolak poligami, Pak Ustadz. Itu saya mau mengatakan itu dari tadi cuma nggak enak. Jadinya karena Pak Alan sudah menyampaikannya, jadi itu dia. Bukan harus dilakukan, enggak harus dilakukan. Tapi menolak syariat poligami itu bisa kufur di syariah. Aduh, Pak Alan. Jadi Bapak Ibu, ini bukan artinya harus melaksanakan, harus mempraktekkan, bukan ya. Syariatnya ada dari Allah dan pasti itu sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia. Tetapi belum tentu kita melaksanakannya. Itu perkara lain. Perkara lain. Bukankah Ibu Bapak yang kami muliakan, perintah puasa ini wajib, tapi kan ada toleransi. Kalau lagi sakit kan nggak harus. Kalau lagi safar, perjalanan kan tidak harus. Puasa kan bisa diganti. Sama poligami juga kan tidak harus. Tapi itu syariat Allah. Jangan dipilah-pilah. Gitu tuh. Dan banyak yang lainnya lah kira-kira gitu. Apalagi pada poin yang tadi tuh puasa, sholat, puasa, zakat, haji nih. Wah, ini nggak boleh. Misalkan ada seseorang, mohon maaf misalnya, karena satu kondisi, satu keadaan, dia fakir miskin, dia tidak mampu untuk berhaji karena biayanya nggak terpenuhi, misalnya nggak ada, ya nggak masalah nggak berhaji karena memang tidak mampu. Tapi menolak haji, menolak ibadah haji, oh nggak ada itu haji, itu nggak haji itu apa namanya nggak wajib dan sebagainya. Itu perkara lain, itu kufrun bi ba'di syariah namanya. Dan itu diancam pelakunya ini dengan neraka, tetapi tidak langgeng sesuai tingkat kekufurannya. Amal ibadah yang lainnya, puasanya, zakatnya, ya, sholatnya, tetap diterima dan diberi pahala. Tetapi urusan mana yang ditolaknya, itu dia akan mendapatkan azab Allah sesuai tingkat ya keingkarannya kepada Allah SWT. Tiga apa? Kufrun ni'mah namanya. Nah, ini yang bahaya nih. Menghilangkan peran Allah ya, dalam segala anugerah yang diterima oleh kita. Itu kufur nikmat. Apapun itu. Apapun nikmat. Nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat apa saja. Wah, Bapak kok rajin ya ke masjid. Alhamdulillah. Jangan iyalah. Saya makan gimana ya ini. Pokoknya kalimat-kalimat lain itu gak penting, nanti dulu. Alhamdulillah dulu. Yang pertama itu. Jadi kelihatannya ini sesuatu yang sepele. Tapi Bapak Ibu mengatakan itu memang begitu. Harusnya begitu tuh. Apa saja. Tuh, Pak, anaknya keren banget tuh bisa kerja di tempat itu. Alhamdulillah ya. Dia memang dulu sungguh-sungguh belajarnya. Oh gitu. Jadi jangan menghilangkan alhamdulillah itu. Baik. Ini kita baru ayat 1 ya, Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawat. Menciptakan samawat. Kalau bicara samawat ya ini banyak para ahli ini sains di sini ini mungkin yang lebih pas gitu ya. Samawat itu kan jamak ya, sama dari samaun. Sama itu apa Bapak Ibu? Sama itu artinya kan dari bahasa fi'il madhi sama yasmu. Sama panjang tuh ya. Sama pakai alif. Sama yasmu samaan. Tapi ada mengatakan sama yasmu ismun. Ismun itu dari kata sama.
Sama yasmu ismun. Sama itu ada naik. Naik. Yasmu naik. Maka samaun sesuatu yang naik yang tinggi, yang di atas itu samaun. Gitu kan? Oh. Begitu tuh. Maka nama itu disebut nama seorang itu karena menghormati, karena memuliakan, karena meninggikan. Kan gitu. Maka Bapak Ibu senang orang itu. Bapak Ibu senang kan? Kalau disebut namanya itu sudah otomatis, itu manusiawi banget gitu. Kalau disebut namanya mesti kita senang. Itu begitu memang. Memuliakan orang dengan dipanggil namanya, dipanggil jabatannya. Baik. Khalaqas samawat, langit itu banyak meskipun ada tafsir. Apakah langit itu langit 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 memang disebut di dalam Al-Quran surat Tabarok, sab'as samawat. Meskipun kata sab'a itu ulama berbeda pendapat. Apakah sab'ah itu di atas 6 di bawah 8, angka di atas 6 di bawah 8, ataukah sab'ah itu dalam bahasa Arab, dalam konteks tradisi Arab untuk menunjukkan banyak. Wallahu alam. Yang tekstualnya begitu. Yang tersurat begitu dalam Al-Quran, 7 lapis langit. Nah, langit itu juga apakah itu planet? Wallahu alam juga tuh. Langit, planet kan gitu ya. Dan seterusnya. Wal ard, tapi bumi itu satu. Bumi itu satu. Paling tidak menurut para ulama, sebab yang diketahui oleh manusia, tempat tinggal itu cuma bumi ini. Tempat tinggal manusia itu bumi. Memang ada, katanya boleh jadi di planet lain ada kehidupan. Tapi kan masih penelitian dalam penelitian. Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi yang sudah jelas, Allah sendiri menyebut al-ard, bumi itu satu. Meskipun lapisan-lapisan buminya, ya lapisan itu kan menunjukkan hanya struktur tanahnya saja. Bukan artinya kalau di lapisan atas ada kehidupan manusia, di lapisan kedua manusia yang lain, enggak gitu. Kan gitu ya. Jadi sebutannya langit-langit, banyak langitnya, 7 lapis langit, dan buminya satu. Wa ja'ala dzulumat wan nur. Bapak yang memuliakan. Uniknya nih, ketika bicara samawat wal ard itu bicaranya khalaqa, fiilnya. Tapi ketika dzulumat wan nur bicaranya ja'ala. Nah, itu ya. Padahal dua-duanya kan diciptakan sama Allah SWT. Gitu. Kenapa? Nah, disinilah bahasa. Jadi kalau ja'ala itu artinya apa? Penciptaan yang dibarengi dengan analisa pemikiran oleh manusia, apa manfaat yang ada di dalamnya. Begitu, dengan pemanfaatannya. Adanya kegelapan bagi kehidupan manusia untuk apa? Untuk istirahat. Gitu ya. Untuk kenyamanan, untuk tidur itu perlu. Maka dianjurkan itu apa? Kalau tidur itu kan tidak dengan sinar yang terang harusnya. Meskipun mungkin ada orang yang nggak bisa tidur dengan gelap, bukan artinya gelap, ya artinya agak gelap. Sedangkan apa nur cahaya itu siang dalam konteks ini. Apa itu? Itu adalah untuk kehidupan, manfaatnya, untuk beraktivitas manfaatnya. Jadi kalau ja'ala, Bapak Ibu, biasanya adalah pertama, ada konteks pemanfaatan. Yang kedua, ja'ala itu ada unsur apa? Keterlibatan manusia. Jadi ja'ala itu ada unsur keterlibatan untuk pemanfaatan itu manusia di situ. Makanya kalau ada, nih mungkin ilmunya Pak Jalan ya, siang itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk energi matahari, menghasilkan tenaga surya dan sebagainya. Nah, itu ada pemanfaatan di sana, keterlibatan manusia. Gitu ya. Maka Allah ketika bicara tentang jodoh itu kholakonya itu Allah jodoh. Tapi untuk sakinah mawaddah rahmah itu ja'ala. Bukan kholako. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Artinya apa? Harus ada keterlibatan. Jadi kalau ada rumah tangga itu bilang, saya mah tunggu dari Allah aja nanti kalau Allah. Enggak bisa, harus ada keterlibatan dari manusia. Harus ada usaha dari manusia. Itu ja'ala. Padahal ja'ala sama khalaqa sama-sama artinya menjadikan, menciptakan. Terjemahannya kalau kita menciptakan. Nah, itu Bapak Ibu muliakan. Itu pertama. Kedua, az-zulumat. Itu kegelapan itu banyak, kesesatan itu banyak. Kalau ditarik yang lebih luas lagi spektrumnya, wilayahnya, maka zulumat itu kesesatan-kesesatan
Ya, kezaliman-kezaliman itu banyak. Tapi kalau cahaya sumbernya dari Allah. Kalau kegelapan, kesesatan, kezaliman sumbernya bisa dari setan, sumbernya dari bisa dari manusia itu sendiri, sumbernya dari iblis. Tapi namanya cahaya, hidayah hanya dari Allah SWT. Islam itu dari Allah SWT saja. Kesesatan, kekufuran, maka zulumat itu bisa diterjemahkan dalam keyakinan. Ada di sana keyakinan Majusi, Nasrani kan gitu. Keyakinan Konfusiisme, ada macam-macam. Ya dari segala, mungkin orang bisa menghadirkan. Tapi kalau namanya Islam hanya dari Allah. Hidayah hanya dari Allah. Itu mengapa? Nur itu selalu dibahas satu. Bapak Ibu coba sebutkan di dalam Al-Quran kata-kata konteks Anwar, nggak ada itu. Adanya itu nama orang aja. Itu ya. Jadi Anwar itu nama orang aja. Kalau di dalam konteks Al-Quran, Nur, gitu ya. Islam, cahaya itu. Lanjutkan Bapak Ibu. Wa ja'ala dzulumat wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian ya, sudah begitu Allah menghadirkan bukti-bukti kekuasaannya gitu. Tapi tetap aja orang-orang kafir itu tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir itu bi rabbihim ya'dilun, itu mempersamakan dengan Tuhan. Allah mempersamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka yang tidak mampu menciptakan apa-apa. Bahkan Tuhan mereka itu berhala-berhala yang diciptakan oleh tangan mereka sendiri. Kok bisa-bisanya dipersamakan dengan Allah? Bapak Ibu yang muliakan, kita berhenti di sini sedikit. Apa itu? Jangan kira bahwasanya orang-orang jahiliyah Quraisy itu nggak percaya sama Allah. Percaya benar sama Allah. Yakin betul adanya Allah. Coba ditemukan dalam Al-Quran. Itu apa itu yang artinya? Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ard. Ketika kalian tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunnallah. Itu dalam konteks bahasa kan ada lamut taukid, nun taukid, kalau duanya digandeng itu kan artinya dua penguatan, artinya bisa diterjemahkan pasti. Pasti orang Yahudi, bukan Yahudi, mohon maaf ya. Pasti orang-orang jahiliyah itu mengatakan Allah ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti Allah jawabannya. Itu enggak ada keraguan sedikit pun dalam pikiran mereka. Di mana titik kelirunya? Titik kelirunya, titik sesatnya. Allah itu hanya diposisikan menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Tapi untuk urusan selanjutnya, keberhasilan, kesuksesan, kesejahteraan, ya, kalau bertanam tanaman, itu mereka menghadirkan Tuhan. Untuk supaya sejahtera, hadirkan berhala ini sebagai Tuhannya ini. Untuk apa Tuhannya ini? Maka Tuhannya banyak ratusan. Kenapa? Sesuai keinginan mereka sendiri. Ini yang menjadikan syirik. Apa syirik? Membuat sesuatu di luar Allah. Jadi mereka posisi Allah itu, ya Allah itu hanya mencipta saja langit dan bumi dan apa? Mencipta manusia dan sisi. Udah selesai. Untuk yang lain-lainnya mereka hadirkan berhala. Ini yang diluruskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Qul huwallahu ahad." Allah itu hanya esa, enggak ada yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sama dengan Allah. Enggak ada yang sama. Dari segala apanya enggak ada yang sama. Ya bentuknya, ya sifatnya, yang maha kuasa, yang maha sempurna itu. Wah, ini baru satu ayat. To be continued, Ustaz. Baru satu ayat, udah mau habis waktunya ya. Sedikit-sedikit aja. Huwaladzi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tin. Tin itu tanah yang ada sedikit airnya. Bahasa kita tanah liat itu Bapak Ibu. Itu tin. Memang manusia diciptakan dari banyak macam ya, mimma imahin, ya, min hama immas min kalfakh kalimatnya lain, min sulalatin, min tin. Ya. Jadi banyak. Ternyata nanti itu satu bahasan di kesempatan lain. Ternyata memang menurut penelitian manusia, di dalam diri manusia itu ada unsur-unsur yang disebutkan tadi itu. Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa ternyata tanah ini bisa menjadi tanah adalah jadi sumber awal dari kehidupan makhluk. Waladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajal. Kemudian dialah yang menentukan ajal. Ajalan terus wa ajalun musamma. Dua kata ini ajalun
Itu kata yang sama tetapi dan bentuknya nakiroh. Apa maknanya? Pernah kita dulu bahas di dalam surat Alam Nashrah ya, Al-Insyirah. Apa itu? Kalau ada dua nakiroh itu berendengan, maka nakiroh yang satu dengan nakiroh yang kedua berbeda maknanya. Kalau ada dua makrifat disebut bersama-sama berjejeran, maka makrifat yang pertama dan kedua itu sama. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Al-usrnya pakai alif lam disebut dua kali, berarti kesulitan yang sama. Yusronnya disebut dua kali dalam bentuk infinitif. Infinitif. Bentuk nakiroh, berarti maknanya beda. Nah, ajal ini nakiroh, berarti ajal yang pertama beda dengan ajal yang kedua. Para ulama dalam hal ini mengatakan pertama, ajal yang pertama adalah kematian kita. Dan ajal yang kedua adalah apa? Kebangkitan kita nanti. Ada lagi bilang ajal yang pertama adalah generasi yang terdahulu. Ajal yang kedua adalah generasi yang selanjutnya. Wallahu alam, mana yang tepat hanya Allah yang tahu. Wa ajal musamma indahu, dan ajal itu kan batas akhir Bapak Ibu. Batas akhir dari waktu itu namanya ajal. Bisa apa saja. Belajar waktunya 1,5 jam, waktunya 90 menit. Maka ketika titik di akhir itu, titik akhir perjumpaan itu namanya ajal. Selesai pelajaran kita, sudah datang ajalnya pelajaran. Coba kan bingung aja orang. Ajal pelajarnya sudah datang ajalnya, wah bingung orangnya. Kenapa? Karena kebiasaan aja. Padahal ajal itu batas akhir waktu. Tapi kita menyebut ajal itu kematian kan gitu ya. Sudah datang ajalnya, kematiannya. Ya, itu karena kebiasaan kita penggunaannya. Dalam bahasa Arab, kata ajal itu batas akhir waktu. Ajalnya orang puasa, beduk maghrib, adzan. Itu azan. Wah, sudah datang ajal loh. Kok ajal itu maghrib? Azan. Itu ajalnya puasa. Gitu ya. Baik. Jadi unik nih kalau bahasa Arab biasa kalau digandingkan ya. Gitu ya. Sama seperti orang sering saya dalam guyonan itu ditanya, Bu, anaknya sekolah di mana? Anak saya emang nggak sekolah di madrasah, sekolahnya di sekolah doang. Anak saya nggak di sekolah di madrasah, sekolahnya di mana? Di sekolah doang, biasa di sekolah biasa. Memang madrasah artinya apa? Tapi kemudian yang berkembang, oh madrasah itu sekolah keagamaan. Ya madrasah bahasa Arab berarti sekolah sama. Kalau di Libanon ya sekolah ya madrasah ya Katolik. Ya madrasah itu Katolik apa di Libanon di sana. Jadi madrasah sekolah itu kira-kira gitu tuh pemahamannya. Jadi ada makna lebar, ada makna khusus, ada makna menyempit. Yang tadinya lebar madrasah itu apa saja. Sekarang kalau di Indonesia madrasah ya sekolah di mana di dalamnya diajarkan agama. Kayak gitu. Ajal itu umum, gitu kan, umum asalnya. Tapi kemudian dipahami apa itu? Oh, ajal itu berarti akhir kehidupan manusia. Itu ya Bapak Ibu. Wa ajalu musamman indahu tsumma antum tamtarun. Tapi udah dikasih tahu seperti itu tentang ajal, kamu ragu-ragu aja masih. Kira-kira gitu Allah berkirim mengingatkan kepada kita. Jadi manusia yang sesungguhnya dicipta dari turab, dari tin, ma'imahin, hamaim masnun, sol-sol, semuanya itu bagian daripada jenis-jenis dari penciptaan daripada manusia. Ayat selanjutnya, wa huwallahu fis samawat wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah yang di sini bilang, dialah Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Sebenarnya Allah kan tidak bersemayam atau tidak ada pada satu tempat. Saya sering mencontohkan begini Bapak Ibu. Kalau ada kelereng kecil, lalu kita taruh di genggaman kita, kelerengnya nih, ibarat kelereng itu simbol bumi, taruh di jari kita, diri kita. Maka kalau kelereng itu menyebut atasnya mana, kan gitu, atasnya mana? Itu semuanya itu adalah bisa jadi atas, semuanya itu bisa jadi bawah. Karena dalam genggaman, nggak ketahuan. Kita yang lihat dari luar, oh ini atas, ini bawahnya. Kalau yang dari dalamnya kan nggak ketahuan. Semuanya ada, kanan kirinya ada. Nah kira-kira Allah itu menggenggam semua. Jadi Allah ada di mana saja. Karena ini apa? Semuanya itu ada di dalam genggaman Allah. Nah, kira-kira ilustrasinya begitu. Karena dunia ini, alam ini kecil di mata Allah. Maka Allah di mana saja. Kenapa orang menyebutnya Allah itu? Saya nggak cocok sih sebenarnya sih.
Ya saya mah tergantung yang di langit aja. Di langit masih agak mending meskipun enggak, yang ada di atas saja. Di atas itu siapa? Tukang pelapon. itu saya serahkan sama yang di atas saja. Di atas siapa? Apa tukang genteng itu? Jadi harus jelas lah. Allah, kenapa sih susah banget ngomongnya? Saya serahkan sama Allah. Lu udah selesai, nggak usah pakai di atas begitu. Jadi kalau di atas ya, kenapa orang nyebut di atas? Hanya untuk menunjukkan bahwa kalau atas itu tempat tinggi, itu aja sebenarnya. Tempat ketinggian, tempat kemuliaan itu di atas. Kalau bawah itu tempat kerendahan, tempat rendah, tempat hina. Jadi kenapa itu mungkin semangatnya ke sana Bapak Ibu, makna itu ya. Kenapa di langit? Karena ada sering Allah di langit. Padahal Allah tidak sebenarnya tidak tidak ada di satu tempat di mana saja Allah ada. Itu pernah kita bahas dulu, bukan kita bahas, Yashfa pernah menghadirkan guru kita Dr. Khalil Rahman untuk membahas tentang Allah tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana kan gitu ya. Wa ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Orang kafir begitu memang tipenya apapun ayatnya setiap datang kepada mereka kecuali mereka mengingkarinya. Faqad kadzabil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatihim amba'u makanu biyastazi'un. Mereka mendustakan kebenaran apapun yang datang kepada mereka, maka suatu saat akan datang kepada mereka itu berita-berita yang selalu mereka prololokkan. Yastazi'un itu mereka prololokkan. Nah, ini ayat ke-6. Alam yarau kam ahlakna min qablihi min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum wa arsalna sama 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Ini bukti bahwasanya Allah SWT menganugerahkan kepada manusia anugerah nikmat, tetapi kepada manusianya itu ingkar. Bukti nikmatnya apa di sini? Midraran. Apa midraran? Air hujan yang deras turun ke bumi adalah nikmat Allah. Apalagi tajri min tahtil anhar, ja'alna al-anhara tajri min tahtil anhar. Seperti tadi bahasanya Bapak Ibu ya. Ja'alna. Kenapa bukan khalaqna? Ja'alna. Sebab sungai untuk bisa mengalir itu mesti ada campur tangan manusia. Kalau dipampat sungainya, enggak ngalir airnya. Jadi banjir di sana. Maka Allah yang mengalirkan orang bilang hukum alam, bukan hukum Allah ya. Bahwa air itu mengalir ke tempat yang rendah. Sungai bagian cara untuk mengalirkan air, arus air itu. Tapi kemudian manusia, merekayasanya. Rekayasa kebaikan, rekayasa keburukan. Kalau dipampat ya jadi banjir. Kalau dialurkan dengan baik maka air akan menuju tempat yang semestinya. Kan gitu ya. Nah, semuanya itu mereka membangkang. Ceritanya ini umat-umat terdulu, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, kan gitu ya. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut dan sebagainya. Maka dibinasakan oleh Allah SWT. Memang Al-Quran bercerita tentang manusia dulu, umat terdahulu yang azabnya langsung Allah hadirkan. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, orang yang datang setelah Nabi SAW. Apa? Azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali rahmat kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga apa? Allah tunda azab itu tidak seperti pada umat-umat yang terdahulu. Walau nazalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Orang-orang kafir itu macam-macam saja. Minta diturunkan kepada mereka Al-Qur'an. Ayo yang kertas dong bentuknya. Kan gitu. Nanti kalau turun kertas dari langit gitu, yang berisi Al-Quran, tetap saja mereka melihat keajaiban itu bilang mengatakan ini adalah sihir. Jadi orang itu Bapak Ibu kalau memang benci, orang itu kalau nggak suka mau di apapun memang nggak suka. Gitu. Mau orang supaya senang ya, supaya kita disenangin orang, tapi orangnya benci sama kita. Kita mau pakai pakaian bagus bilang norak. Gitu ya. Pakai pakaian jelek udah jelek, pakaian bagus tetap aja jelek. Kenapa? Memang hatinya udah back mind-nya itu, bawah sadarnya itu udah sesuatu yang mendrive-nya dia, mengatur itu bahwa objek ini jelek karena kebencian. Jadi kita mau bersolek kayak apapun, kita mau tampil kayak apapun, kalau sudah memang dalam hatinya dia, dalam pikirannya menganggap kita jelek, mau kayak apapun jelek.
Gitu ya Pak Bu. Jadi ya sudah, yang penting bagaimana baik menurut Allah, baik menurut agama, ya sudah selesai. Kan gitu. Kalau apa katanya, seandainya engkau kumpulkan seluruh harta lalu kau berikan infakkan kepada manusia, kamu tidak akan mampu untuk meraih hati manusia seluruh dunia semuanya. Nggak mungkin memang. Pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja apa kurang sempurnanya, tetap aja dibenci orang. Ada yang membenci maksudnya, kan gitu ya. Nah, tapi dibandingkan yang mencintainya, jauh lebih banyak yang mencintainya. Yang terakhir, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yanzurun. Sekali lagi mereka berharap, coba rasul kita tuh malaikat ya, itu pengennya begitu. Cuma rasul kita malaikat ya. Kata Allah, ya kalau turunkan benar malaikat, hancur kalian. Kenapa? Karena tidak sama wujud kalian dan wujud malaikat itu. Jadi malaikat Bapak memuliakan turun kepada manusia itu hanya dalam bentuk jadian yang lain. Malaikat dalam bentuk yang nyata, Rasulullah pernah melihatnya saat Isra Mi'raj di langit. Gitu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Itu apa namanya, Rasulullah diberikan kesempatan melihat Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya. Selain itu, jika malaikat betul-betul mewujudkan, menjelmakan wujudnya kepada manusia, begitu, menjelmakan diri kepada manusia yang nyata, maka hancur berkeping-keping bangsa itu. Ada kisah terakhir tentang itu ya, Bapak Ibu. Jadi pada suatu saat sahabat Nabi itu membaca Quran. Ketika membaca Quran, Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Ketika membaca Quran, dia dekat dengan kuda yang dia ikat di mana tuh? Diikat di pohonnya itu. Ketika dia baca Quran, setiap kali dia melakukan Quran, kudanya tuh meronta-ronta. Nanti dia berhenti, kudanya berhenti lagi. Gitu. Dia baca Quran lagi, kudanya itu seperti mau lari. Kan kudanya diikat, mau lari itu. Lalu dia laporkan kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kenapa nih kejadian aneh saya kalau baca Quran? Ternyata Nabi katakan begini, kudamu itu ketika engkau baca Quran, itu kuda itu melihat langit, itu ada malaikat di sana itu yang senang melihat engkau membaca Quran. Tapi kuda itu ngeri, takut tuh sampai meronta. Itu di langit padahal. Seperti itu. Jadi Bapak, wah luar biasa ya. Kita ini berhari-hari ini dalam bulan Ramadan baca Quran. Senang malaikat itu. Senang malaikat itu. Kan ada tuh dalam riwayat. Para malaikat itu menyebar, kalau pagi menyebar. Lalu mencari-cari orang-orang yang belajar. Mudah-mudahan kita termasuk. Belajar. Lalu kemudian ketika melihat ada orang yang sedang belajar, sedang bertasbih, sedang berzikir, lalu malaikat yang satu menyuruh malaikat yang halumu, kesini. Ini ada apa namanya itu, kerumunan orang yang sedang zikir untuk mengingat Allah. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang tadi dikerumuni malaikat. Kenapa? Sebab malaikat yang berkerumun itu tidak lain, mereka mendoakan kepada Allah supaya orang-orang yang ada di kerumuninya itu diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian Bapak Ibu muliakan. Demikian kajian tafsir singkat surat Al-An'am ayat 1 sampai ayat 8. Namun sebelum nanti berakhir, Ustazah Sofi mungkin ada memberikan kesempatan, ada yang ingin bertanya meskipun waktunya nggak panjang kali ya Bapak Ibu, dan jika nanti saya bisa menjawabnya untuk sementara, kalau enggak kita tunda besok ya. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eli Ustadz. Mau nanya, Beli. Gimana Bun? Ini mengenai zulumat itu kegelapan, Pak Nur, itu bisa juga dikatakan kegelapan hati atau Allah menjadikan saya, bisa Ustaz? Iya, Bapak yang muliakan. Ibu Eli, makasih pertanyaan Ibu.
memang zulumat itu arti secara bahasa kan gelap ya, gelap. Nah, tafsirannya bisa macam-macam. Kegelapan hati bisa kepada terang dalam artian lapang, gitu kan? Bukankah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an rahimahullah laporkan kepada gurunya, syakautu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ila Waqi'in, kepada guruku namanya Waqi, an su'il hifzi, aku susah sekali ya menghafal ya. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Lalu gurunya fa'arsyadani, gurunya mengasih tahu, memberi ajaran, memberikan tips kepada Imam Syafi'i. Apa katanya? Wa'lam annal ilma nurun. Ketahuilah ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah wa nurullah, dan cahaya Allah itu tidak akan sampai ke dalam hati, yang hati itu isinya adalah kegelapan-kegelapan. Nah, ya Pak, ma'asi. Kenapa? Karena hatinya diisi banyak maksiat, maka cahaya Allah itu mau masuk ke dalam hati kita tertahan, tumpul. Kenapa? Karena hati kita tuh gelap. Seperti kaca yang jernih, yang putih, yang bersih. Ketika ada cahaya dari luar, lihat, cahaya akan masuk langsung ke dalam. Tapi begitu kacanya hari demi hari kena noda, kena debu, tambah gelap, cahayanya pertama terang jadi remang-remang, lama-lama karena sudah tertutup jadi gelap kacanya, maka sinar itu tidak akan masuk. Maka betul Bun, kegelapan itu bisa jadi kegelapan dalam hati, ya, kesumpekan dalam hati, ya, kesusahan, kegelisahan dalam hati, lalu menjadi cahaya, kelapangan, kegembiraan. Bukankah alam nashrah laka sadrak, kulapangkan hatimu. Ketika ditanya, apa itu alam nashrah? Bagaimana Allah menghadirkan hidayah? Kata Nabi SAW, tafsir dengan hadis nih. Allah menghadirkan cahaya ke dalam hatimu. Bagaimana cirinya ya Rasulullah? Cirinya orang yang dihadirkan cahaya dalam hatinya, hidayah, apa? Akan lebih banyak porsi mengingat akhiratnya dibanding porsi mengingat dunianya. Begitu Bu Naili, mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Boleh satu nggak Pak Yai? Pak Yai. Atau besok? Luar biasa. Oke. Silakan. Kalau flashback, ini saya betul-betul belum paham. Flashback kepada Al-Maidah ayat 3 yang sering disitir sama para kiai, para ustadz. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Untuk agama akmaltu menggunakannya, sedangkan untuk nikmat watmamtu pakai tamam. Iya. Di mana diksi perbedaan antara akmaltu dengan atmamtu. Kemudian apakah yang dimaksud dengan sempurnanya itu sempurna yang di usuludinnya, yang di basic-basicnya saja, atau sudah sempurna sampai detail muamalah sampai detail gitu. Demikian, terima kasih. Asik, luar biasa pertanyaannya ini. Pak Dokter nih susah jawabnya. Pertanyaannya cepat, tapi jawabannya yang susah. Baik, makasih Pak Yayat. Saya coba untuk berbagi ini aja sedikit ya, mungkin nanti bisa dicari dari sumber yang lain Pak Yayat. Begini, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini sebenarnya kajian ini nih, kajian bahasa Arab ini ya, kajian bahasa Arab ini kan gitu. Apa bedanya akmala sama atamma? Ya. Jadi kalau kembali kepada mujarrad sulasinya kamula sama tamma gitu ya. Jadi kalau kamula itu Bapak-bapak yang memuliakan begini nih. Saya mengilustrasikannya. Bapak Ibu kan punya ibu-ibu bukan Bapak-bapak. Ibu-ibu punya kalung ya. Kalung kan gitu ya. Atau Bapak-bapak pegang tasbih. Ya, pegang tasbih. Tasbih yang gampangannya itu biji tasbih yang 33 ya. Jumlahnya kan biasanya biji tasbih 33 ya. Jadi kalau biji tasbihnya itu 33 lengkap tuh, semuanya tersambung satu persatu dengan yang lainnya, itu namanya kamulat addatuhu 33. Kamulat, lengkap, sempurna biji tasbihnya itu 33. Itu namanya kamulat.
Kamu lihat sih. Nah sekarang gimana tamak? Pak Yahya, lihat biji per biji, ada yang gompal nggak? Gitu ya. 1, 2, 3. Kalau bijinya itu masing-masing itu lengkap, itu apa namanya? Masing-masingnya sempurna, masing-masing bilang tamak. Tapi dalam 33 boleh jadi ya, semuanya jumlahnya 33, tapi boleh jadi ada biji yang gompal ya. Tapi jumlahnya lengkap nggak 33? Lengkap, itu kamulat. Artinya apa kalau kita tarik coba? Islam itu menjangkau semua aspek kehidupan masyarakat. Semua. Tapi dalam konteks nikmat, itu kan beda-beda orangnya. Ada orang yang memahaminya nikmat itu rezeki, uang, kan gitu ya. Ada yang konteksnya kalau nikmat itu yang penting keluarganya lengkap, itu nikmat. Jadi beda-beda. Tetapi Islam itu kesempurnaannya adalah all, semua, kan gitu. Maka ketika Nabi memberi nasihat kepada laki-laki, kepada perempuan yang masih gadis nih, yang masih perjaka ini mau cari jodoh, kan gitu ya. Tungkahul mar'u li arba'in. Ya, ada kata mar'atu ya. Li jamaliha, li maliha, wali nasabiha, wali diniha, kan gitu ya. Kalau mau cari, ini buat yang lagi single ya Pak Yaya, bukan buat Pak Yaya nih, buat yang single. Karena di sini udah expired, udah masuk museum ini mah. Expired ya. Jadi ada yang single di sini. Kata Nabi kalau cari jodoh, ini nasihatnya kepada laki-laki atau perempuan, gadis atau perjaka nih. Cari yang cantik, ganteng, cari yang hartanya banyak, cari yang nasabnya baik. Terus yang terakhir dibilang cari agamanya, kan gitu tuh. Tapi kemudian lanjutan hadisnya itu perhatikan agamanya nih, gitu. Taribat yadak, kalau agamanya kau pegang, nih yang 3 yang lain yang ikut. Nikmat nih, ini kan cantikan nikmat, kegantengan nikmat, harta nikmat, nasab nikmat. Tapi nikmat yang terakhir agama ini, kalau engkau dapati ini sempurna orangnya yang kau cari ini, maka yang 3 tadi akan ngikut ke situ semua. Tapi kalau hanya ini nih, nikmat, kamulatnya itu di dunia itu. Itu kira-kira tuh sederhana aja ya. Kayaknya mohon maaf, kira-kira begitu tuh uraiannya. Alhamdulillah luar biasa. Ini kasihan yang mau kerja udah siang ya. Ya, makasih ya. Makasih. Baik, kembali kembalikan kepada Ustazah. Mohon maaf atas kekurangannya hari ini Bapak Ibu muliakan. Besok kita lanjutkan ayat 9 sampai dengan ayat selanjutnya. Usin wa yakbitaqullah walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Bapak. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bunda Eri dan juga Bapak Yahya. Ada doa terlebih dahulu Bapak atau langsung ditutup? Kali kita doa Bapak Ibu, kita bacakan Fatihah lalu nanti doa seperti biasa. Kita mohonkan kiranya Allah SWT ampuni segala dosa-dosa kita semuanya dan orang-orang yang telah baik kepada kita. Fatihah untuk semua harapan kita, harapan keluarga kita, anak-anak kita, semuanya diberikan keberkahan sehingga bisa mengikuti dengan rahmat dan karunia Allah, nikmat Allah semuanya. Dan akhir hidup kita akhirnya husnul. Dan untuk semua yang telah berdonasi untuk Yayasan Yashfa, kami doakan semoga Allah membalas berlipat ganda, memberikan keberkahan kepada beliau-beliau semua. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا من الأبرار اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وكل شيء عملنا وقدمنا إليك يا رحمن يا رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih, mohon izin.
Pak Ustaz. Sami, Pak Haji. Assalamualaikum. Pak Yahya, Pak Haji Zainal. Syukron Ustaz. Ya Bu Nurul. Nanti ada Bu Ika. Mangga, mangga Budi, mangga. kajian ikram masih ada ya Pak Ustadz? Oh iya, nanti jam 7:30 ya. Jam 9 ya? 9. Lupa. Jam 9 nanti insya Terima Allah. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Pak Haji Febri. Semuanya. Pak Agung, makasih. Bu Kinan dan Ustazah Sofi, terima kasih sudah bersama kita di pagi hari ini. Mohon izin Pak Ustadz. Mohon izin Bapak Ibu yang muliakan. Assalamualaikum. Ketemu di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.